Selamat datang kembali pendengar. Kita lanjutkan ke bab 6, 7 dan 8 ya. Semoga tidak ada keluarga yang sedang mengalami kejadian seperti Sarah. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 6. Kenalkan, saya Yuyun. Wanita itu menyodorkan tangannya padaku. Terlihat kuku panjangnya yang berwarna merah menyala. Saya Sarah. Akhirnya aku bersalaman juga dengannya. Ternyata kamu cantik sekali Yuyun, persis ibu kamu waktu muda dulu, puji ibu membuat wanita itu tersenyum bangga. Yuyun memang memiliki wajah cantik dan berkulit putih. Tubuhnya tinggi dan langsing, tapi sayangnya kelebihan yang ia miliki digunakan untuk menggoda suami orang. Apa Mas Agung sudah tahu kalau tamunya adalah si Yuyun? Terdengar suara mobil memasuki halaman. Sepertinya Mas Agung baru saja pulang. Aku sangat penasaran melihat ekspresi Mas Agung saat melihat Yuyun nanti. Assalamualaikum. Suara Mas Agung mengucapkan salam dari luar. Waalaikumsalam. Kami serempak menjawab salam. Loh, kok Mas Agung ada di sini? Yuyun. Tanda tanya petik 2. Mas Agung dan Yuyun nampak terkejut dan saling menunjuk. Sepertinya mereka memang benar-benar tidak menyangka akan bertemu di sini. Wajah wanita bermakeap tebal itu nampak berbinar ketika melihat suamiku. Syukurlah kalau kalian saling kenal, ujar ibu dengan wajah bahagia. Yuyun ini anaknya Tante Sania, Gung, lanjut ibu. Oh ya, Yuyun ini satu kantor denganku, Bu, jelas Mas Agung, wah hebat kamu bisa kerja di kantoran, puji ibu kepada Yuyun. Udah cantik, kerja di kantoran pula. Ibu tak hentinya memuji pelakor itu. Gung, tolong bawa barang-barang Yuyun ke paviliun samping, pinta ibu kemudian. Mas Agung membawa barang-barang wanita itu ke paviliun, lewat pintu tembus yang ada di ruang makan. Yuyun di kantor divisi apa? Tanyaku. Emang kalau Yuyun jawab kamu paham, Ra? Serobot ibu dengan senyum mengejek. Paham dong, Bu. Jawabku yakin. Jelaslah aku paham dengan perusahaanku sendiri. Memang Mbak Sarah kerja di mana? Tanya Yuyun dengan senyum miring meremehkan. Gelombang 11 perusahaan properti, 11 jawabku, pasti jadi sales ya hahaha. Tebaknya seraya tertawa. Silahkan diminum, aku ke kamar dulu. Sebelum emosiku memuncak, lebih baik aku meninggalkan mereka. Belum saatnya aku membalas si pelakor itu. Biarlah sekarang ia tertawa puas. Saat di kamar, Mas, si Yuyun itu yang kamu pernah bilang perempuan gak bener suka ganggu laki-laki di kantormu, kan? Iya, tapi ternyata aku salah sangka. Yuyun itu wanita baik-baik kok. Sepertinya Mas kenal dekat dengannya. Pancingku, Mas Agung nampak mulai emosi. Kamu kenapa sih? Cemburu ya? Makanya dek, kamu itu harus pandai merias diri seperti si Yuyun itu, wangi dan menarik. Aku terhenyak mendengar ucapan Mas Agung barusan. Tega sekali kamu membanding-bandingkan aku dengan perempuan itu, Mas, seruku setengah berteriak. Kalau kamu mau aku dandan cantik dan wangi, ya modalin dong. Asal kamu tahu, uang yang kamu kasih selama ini hanya cukup untuk makan semua keluarga ini. Belum lagi kalau kakakmu itu sering makan gratis di sini satu keluarga. Emosiku semakin meluap-luap. Sungguh keterlaluan kamu Mas. Aku memang tidak pernah berdandan berlebihan. Namun untuk perawatan tubuh dan wajah, rutin aku lakukan. Itu pun dengan uang sendiri. Gak usah bawa Mbak Lastri. Memang dasar kamu saja yang gak bisa mengatur uang dengan baik, sahutnya seraya berjalan keluar kamar. Awas kamu, Mas. Tidak lama lagi semua ini akan berakhir. Aku mencoba untuk lebih bersabar saat ini. Pagi ini didoakan memperkenalkan aku dengan seseorang yang akan menjelaskan semua tentang perusahaan. Selama ini aku memang terlalu cuek dan tidak peduli. Bersyukur orang-orang kepercayaan Papa tidak ada yang berkhianat. Setelah semua pekerjaan rumah rapi dan Giska pun sudah berangkat ke sekolah. Aku segera bersiap-siap. Sepertinya aku harus membeli banyak baju untuk bekerja nanti. Baju yang biasa aku pakai memang hanya gamis dan hijab instan model Bergo yang praktis. Aku memang jarang membelanjakan uangku sendiri. Khawatir Mas Agung dan Ibu curiga. Aku hanya memakai uangku sendiri untuk perawatan rutin di salon. Mas Agung sepertinya sudah berangkat. Mungkin Yuyun juga berangkat bareng dengan Mas Agung. Sengaja aku tidak keluar. Masih terasa kesal dan sakit hati mengingat perkataannya semalam. Bu, aku berangkat dulu. Ibu nampak terkejut melihat aku berpakaian sangat rapi dan memakai riasan wajah. Padahal riasan wajahku tidak setebal Yuyun ataupun Mbak Lastri. Mau kemana kamu? Aku diminta datang ke kantor yang menerimaku kerja, Bu. Ibu masih nampak tercengang. Aku pamit ya Bu. Aku menyalami ibu yang masih menatap penuh tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku baru saja sampai di kafe tempat aku dan Dido akan bertemu. Langsung masuk aja. Gue udah di dalam, pesan dari Dido melangkah memasuki kafe yang terbilang mewah ini. Di sudut, nampak Dido dengan seorang pria memakai jas berwarna abu. Sarah, sini. Ampun deh si Dido nggak ada sopan-sopannya sama CEO. Hai Sarah, apa kabar? Sapa laki-laki yang duduk di sebelah Dido. Suaranya kenapa aku sangat mengenali suara itu. Kamu pasti lupa denganku, Rani. Laki itu tersenyum. Kamu, Arif. Tebakku seperti mengingat seseorang di masa lalu. Satunya pria yang memanggilku Rani. Hahaha betul, kamu makin cantik saja Rani. Arif ini ternyata anak Pak Ilham. Salah satu pemilik saham di perusahaan kita. Sejenak terlintas bayangan masa lalu. Ketika Arif dan aku berpisah setelah lulus SMA. Saat itu aku memutuskan melanjutkan pendidikan di Jerman. Dulu kami sangat dekat, aku, Arif dan Dido. Bab 7. Aku nggak menyangka kalau pemilik perusahaan ini adalah ayahmu, Ran. Arif menyeruput kopi latte kesukaannya sejak dulu. Aku juga nggak menyangka kamu ikut andil mengembangkan perusahaan papaku, Rif, sahutku sambil mengaduk lemon tea panas kesukaanku. Aromanya menguar menyegarkan. Yang nggak habis pikir itu gue. Selama bertahun-tahun kerja bareng. Baru ini tahu kalau Arif Budiman anak Pak Ilham itu adalah teman satu SMA gue, lanjut Dido. Kami tertawa. Sungguh kebetulan yang luar biasa bagi kami. 3 sekawan di waktu SMA, kembali bersama setelah sekian tahun lamanya. Maklumlah, selama ini gue belum pernah ikut meeting bareng direksi, ujar Dido. Tapi mulai sekarang, lo jadi asisten gue, Do. Ini perintah, tegasku. Siap, Bu CEO. Arif ternyata sangat menguasai seluk-beluk perkembangan perusahaanku. Pak Ilham, ayah Arif selama ini juga sangat berjasa pada kemajuan perusahaan. Rif, aku minta kamu dampingi aku dulu selama beberapa bulan ke depan. Bisa, siap, cantik. Apa sih yang gak buat kamu? Jawab Arif seraya mengedipkan sebelah matanya. Woi, bini orang tuh, sela Dido. Apa, kamu udah menikah, Ran? Arif terkejut mendengar ucapan Dido. Ia menatapku tajam seakan tak percaya. Iya, aku juga sudah punya anak, jawabku. Kenapa aku seperti melihat kekecewaan pada raut wajah Arif? Mungkin hanya perasaanku saja. Oke, meeting kali ini sudah selesai. Tinggal persiapan acara malam perpisahan untuk Pak Benny minggu depan. Aku serahin semua pada Dido. Aku ingin semua karyawan dari semua divisi kita undang. Baik, aku pamit ya. Aku berdiri dan menyalami 2 pria di hadapanku. Ran, kamu bawa mobil? Tanya Arif. Aku menggeleng. Sebenarnya Om Benny menawarkanku untuk membawa mobil inventaris perusahaan. Tapi aku menolak. Belum saatnya. Ya sudah. Ayo aku antar, ajak Arif. Apa nggak merepotkan? Tidak ada yang repot buat kamu, Rani. Arif menjawil hidungku. Kebiasaanmu dari dulu nggak berubah ya? Masih aja seneng jawilin hidung cewek-cewek. Arif terbahak-bahak melihat aku melotot. Cewek-ceweknya juga nungguin minta aku jawilin. Hahaha, mana ada yang bisa menolak pesona orang tampan kayak gini. Dasar tuan sok tampan, gerutuku. Walau sebenarnya aku mengakui Arif memang sangat tampan mempesona. Dulu aku pikir dia akan menjadi artis atau model. Kebiasaan dari dulu juga lo berdua, kalau udah berduaan, lupa sama gue. Kali ini aku yang terkikik melihat wajah kesal Dido. Kami berpisah dengan Dido di area parkir. Aku menaiki mobil mewah milik Arif. Ia membukakan pintu mobilnya untukku. Sikapnya masih seperti dulu, manis. Sepanjang jalan kami lebih banyak berbincang renengenang masa lalu. Banyak hal indah dan lucu yang telah kan satu lewati bersama. Arif juga bercerita bahwa hingga kini dia belum menikah. Entah siapa nanti, wanita beruntung yang akan mendapatkan pria baik dan tampan seperti dirinya. Karena masih siang, aku minta Arif menurunkanku di mall yang tidak jauh dari rumah. Aku ingin membeli beberapa pakaian kerja dan perlengkapan make up. Mulai saat ini aku harus siap jika sewaktu-waktu ada panggilan rapat di kantor. Aku harus menyesuaikan penampilanku sebagai seorang CEO. Makasih tumpangannya. Arif mengangguk. Ia tersenyum. Hati-hati, Ran, ucap Arif saat aku keluar dari mobilnya. Oke, dah. Aku melambaikan tangan padanya. Mobil Arif pun berlalu. Lalu aku masuk dalam mall dan menuju beberapa toko. Aku melihat sosok yang sangat familiar. Baju yang dipakai laki-laki itu tampak tidak asing bagiku. Lah menggandeng seorang wanita muda. Karena cukup jauh dari jarak tempat aku berdiri, wajah mereka tidak begitu jelas. Karena penasaran, perlahan aku mendekat untuk memastikannya.
Namun ramainya pengunjung membuatku kesulitan mendekati mereka. Dan akhirnya aku kehilangan jejak. Aku tersadar bahwa ini adalah jam makan siang. Pantas saja pengunjung sangat ramai. Setelah lelah berbelanja, aku putuskan untuk pulang. Karena sore ini Bu RT akan memperkenalkan saudaranya yang akan menjadi art di rumah. Ketika turun dari taksi, aku melihat mobil Mas Agung pun baru saja masuk ke halaman rumah. Sepertinya ia pulang lebih cepat hari ini. Rumah nampak ramai. Ternyata ada Mbak Lastri dan anak-anaknya. Mas Agung turun dari mobil. Mataku membelalak saat melihat pelakor itu pun turun dari mobil suamiku. Dan aku tambah terkejut lagi saat melihat baju yang dipakai Mas Agung dan Yuyun persis sama dengan sosok yang aku lihat di mall tadi. Dengan bangganya Yuyun melangkah menjinjing belanjaan yang begitu banyak. Namun sayangnya bukan barang-barang branded seperti yang aku jinjing saat ini. Aku tahu dari kemasan plastiknya, itu adalah barang-barang diskon yang ada di pameran bazar hall lantai dasar mall tadi. Kamu sama Yuyun abis belanja, Mas? Tanyaku kesal. Iya, sekalian lewat pulang kerja tadi Yuyun minta diantar mampir di mall. Apa salahnya aku antar sebentar, jawabnya santai. Sakit hatiku melihat Mas Agung yang merasa tidak bersalah. Kamu dari mana, Dek? Uang dari mana kamu belanja begitu banyak? Mas Agung menatapku heran. Mungkin ia baru menyadari penampilanku yang berbeda hari ini. Dari tempat kerja, jawabku malas. Dengan langkah gontai aku masuk ke dalam rumah. Sepertinya Mbak Lastri sedang berbicara serius dengan ibu. Wajah keduanya nampak tegang. Apalagi Mas Joko yang terlihat bingung di sudut ruangan. Ada apa gerangan? Bab 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu menjawab salamku. Aku menyalami ibu yang matanya tak lepas dari barang-barang bawaanku. Sementara Mbak Lastri juga melotot. Ia pasti paham tas belanjaanku bertuliskan merek barang-barang branded yang ada di dalamnya. Aku pura-pura tidak peduli, lalu sengaja meletakkan semua belanjaanku di atas meja makan. Mas Agung menyusulku ke kamar. Dek, uang dari mana kamu belanja begitu banyak? Hah? Tanyanya dengan wajah memerah. Ya uangku dong, jawabku tegas. Dari mana uang segitu banyak? Yang kamu beli ini barang-barang mahal, kan? Kamu gimana sih, Mas? Kemarin kamu bilang aku nggak bisa beli baju-baju bagus karena tidak pandai mengatur uang. Sekarang aku sudah beli kamu malah marah-marah. Kamu kan yang menyuruh aku berubah menjadi cantik. Aku mencoba lebih tenang. Mas Agung terdiam. Gung, sini. Terdengar teriakan ibu memanggil dari ruang tamu. Mereka sepertinya terlibat pembicaraan serius. Rumah ini satu-satunya harta milik keluarga kita, Mbak. Aku nggak setuju jika dijadikan jaminan di bank. Terdengar suara Mas Agung mulai emosi. Tapi Mas Joko butuh modal untuk buka usaha. Kami sudah tidak kerja lagi sekarang. Terdengar sahutan Mbak Lastri dengan nada suara yang juga sudah mulai meninggi. Apa? Mbak Lastri sudah berhenti bekerja. Kenapa? Bukankah dia baru pindah ke tempat kerja yang baru? Bagaimana kalau usaha Mas Joko gagal? Mau bayar pakai apa? Tanya Mas Agung. Tanda tanya. Sepertinya semua terdiam. Aku yang masih di dalam kamar mencoba mengintip dari balik pintu. Wajah semuanya terlihat tegang. Aku akan cari kerja lagi. Barangkali di perusahaanmu ada lowongan, Gung. Tanya Mbak Lastri kemudian. Mas Agung membuang napas kasar. Aku nggak bisa janji, jawabnya malas. Sepertinya lah sangat berat jika rumah ibu dijadikan jaminan bank. Apalagi saat ini Mas Agung belum bisa membeli sebuah rumah. Permisi, Yuyun, sini. Panggil ibu ketika Yuyun masuk lewat pintu tembus dari pavilion. Lastri, kenalin ini Yuyun anaknya Tante Sania. Ternyata dia sekantor sama Agung. Iho, jelas ibu pada Mbak Lastri. Yuyun, pelakor sok cantik itu mengulurkan tangannya kepada Mbak Lastri. Lastri, sahut kakak iparku menerima uluran tangan Yuyun dengan senyuman. Yun, di kantormu ada lowongan nggak? Aku mau ngelamar dong, tanya Mbak Lastri. Hello, bosnya tuh di sini loh. Bukan si Yuyun. Aku terkikik sendiri di dalam kamar. Bikin lamaran aja, Mbak. Nanti aku bawa ke kantor. Aku banyak kok kenal bos-bos di kantor. Apa? Yuyun banyak kenal bos-bos katanya. Wow, aku spontan menutup mulutku menahan tawa. Wah, makasih banyak ya, Yun. Mbak Lastri terdengar sangat senang. Aku tersenyum sendiri. Sepertinya aku punya ide untuk ngerjain balik kakak iparku yang satu itu. Aku segera menghubungi Dido. Assalamualaikum Bu Sera. Sepertinya suara Bu Ret memanggilku. Waalaikumsalam. Ada Bu Ret, mari masuk. Ibu mempersilahkan masuk Bu Ret dan seorang wanita yang sepertinya berumur 40 tahunan. Aku keluar menghampiri mereka. Bu Sera, ini Biksum yang mau kerja di sini.
Mata ibu membulat menatapku mendengar ucapan Bu Ret. Beliau seakan-akan minta penjelasan. Oh ya, Biksum, kenalkan ini ibu mertua saya, Bu. Aku minta Bu Ret membawakan orang untuk bantu-bantu kita di sini selama aku kerja nanti. Aku mencoba menjelaskan pelan-pelan pada ibu. Kamu nggak salah, Sera. Memangnya gaji kamu berapa, sok-sokan mau pakai jasa art? Sela Mbak Lastri dengan gaya sombongnya. Itu urusanku, Mbak, jawabku kesal. Oh, tapi dia tidak menginap di sini, Bu. Datang pagi-pagi dan pulang sore atau malam setelah aku pulang kerja, jelasku lagi. Bagaimanapun juga aku harus tetap izin dengan ibu. Walau sikap ibu kurang baik padaku selama ini. Namun beliau satu-satunya orang tuaku saat ini. Ibu, terserah kamu sajalah. Asalkan kamu yang bertanggung jawab membayar gajinya. Jangan sampai membebani suamimu, jawab ibu dengan nada ketus, seperti biasanya. Ibu tidak usah khawatir masalah itu. Aku tersenyum, ibu telah memberi izin. Baiklah Bu Ret, mulai besok Biksum sudah mulai bisa bekerja di sini. Agar dapat menyesuaikan dulu dengan pekerjaan serta anggota keluarga di sini. Biksum dan Bu RT pamit pulang. Aku melihat Mbak Lastri dan Mas Agung masih bersitegang membicarakan sertifikat rumah ibu yang akan dijadikan sebagai jaminan. Aku melihat kesedihan dari raut wajah ibu. Sepertinya ibu pun tidak setuju, namun selama ini ibu selalu mengikuti kemauan anak-anaknya. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, dengan berat hati Mas Agung menyetujui permintaan Mbak Lastri. Kakak iparku dan suaminya pulang dengan wajah berbinar membawa sertifikat rumah ibu. Seandainya keadaannya tidak seperti sekarang ini, seandainya mereka selalu bersikap baik dan menghargai aku sebagai anggota keluarga di sini, seandainya Mas Agung tidak mengkhianatiku, tentunya dengan senang hati aku akan membantu kesulitan yang dialami keluarga ini. Namun aku hanyalah manusia biasa yang punya perasaan dan harga diri. Selama 8 tahun sudah mereka bersikap seenaknya padaku. Selama itu pula aku berusaha sabar. Karena untuk membantah pun percuma. Justru akan memperuncing keadaan. Aku adalah tipikal orang yang tidak suka ribut. Namun justru hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh mereka. Sudah saatnya kini aku memulai permainan ini. Ingin rasanya membuat mereka ternganga. Aku yang selama ini siang malam mereka suruh-suruh seenaknya. Aku yang selama ini menjadi istri yang mudah dibohongi oleh suamiku sendiri. Mulai minggu depan, di acara perpisahan Om Beni, aku akan diperkenalkan diri sebagai CEO baru di depan seluruh karyawan. Sungguh tidak sabar melihat raut wajah mereka nanti. Sejak pukul 6 pagi Biksum sudah datang. Giska nampaknya cocok dengannya. Biksum sangat telaten dan cekatan mengurus Giska dan membantu pekerjaan lainnya. Biksum di sini fokus mengurus Giska, ibu dan kerjaan rumah saja ya. Selain itu nggak usah dikerjakan. Apalagi kalau ada yang nyuruh-nyuruh selain saya dan ibu, jelasku. Raik, Bu Sera, sahut Biksum seraya mengangguk aku dan Biksum sedang memasak di dapur. Terdengar suara Mbak Lastri dari ruang tamu karena penasaran aku mencoba mendekat Yuyun. Ya, Mbak Lastri, ini aku sudah bawa lamaranku. Tolong dibantu ya. Makasih loh, kamu baik banget mau nolongin aku. Coba dari dulu kamu ketemu sama Agung. Pasti enak punya adik ipar baik kayak kamu. Yuyun terlihat senyum-senyum gak jelas. Mungkin dia kegeran. Kakak iparku yang cantik, tenang aja, kamu pasti diterima di perusahaanku. Karena aku juga ingin melihat wajah cantikmu ternganga bertemu denganku nanti. Aku juga sudah mempersiapkan posisi yang sangat cocok dan pas untukmu, Mbak Lastri. Aku terkikik sendiri mengingat pekerjaan yang akan diberikan kepada kakak iparku itu nanti. Bersambung.